maka beratnya musibah tidak menjadi apa-apa baginya. Kenapa? Karena musibah di akhirat lebih berat dibanding musibah di dunia. Jadi kalau orang itu ngerti dengan dunia ini dunia sebentar, maka sakit-sakit sebentar, miskin-miskin sebentar, menjadi ringan. Karena kalau dibanding dengan musibah di akhirat, belum ada apa-apanya ini. Susah di dunia ini kalau dibanding dengan susah di akhirat, belum apa-apanya. Sakit di dunia kalau dibanding dengan sakit di akhirat, belum apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Masya Allah. Maka dalam hadis itu diceritakan bahwa ada dua orang. Ada dua orang. Di mana dua orang ini, satunya orang yang sangat kaya, sehingga sepanjang hidupnya 70 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah susah, bahagia terus. Tapi dia orang kafir. Kemudian satunya lagi, dia orang yang susah hidupnya, 60-70 tahun susah, sakit-sakitan, susah. Tapi dia itu orang iman. Maka nanti ketika di hari kiamat, orang yang nggak pernah susah, orang kafir tadi, oleh Allah dimasukkan neraka. Dimasukkan neraka, dicelupkan paling cepatnya waktu. Dicelupkan paling cepatnya waktu. Sebentar, sangat sebentar. Celupkan langsung tarik. Celupkan langsung tarik. Lalu ditanya, pernahkah kamu senang? Maka dia mengatakan, oh saya nggak pernah senang, saya susah, saya sakit. Jadi lupa kesenangan 70 tahun di dunia itu, lupa gara-gara dicelup di neraka saja. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam neraka selama-lamanya. Satunya lagi, yang miskin tadi, yang seumur hidup 60-70 susah itu, makan susah, nggak ada yang menghormati dia, sepanjang hidup dia diremehkan. Tapi dia orang iman, maka dia kemudian dimasukkan surga oleh Allah, dimasukkan sebentar, paling cepatnya waktu, masukkan sudah, tarik lagi. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah susah? Ditanya oleh mereka, apa kamu pernah susah? Maka dia bilang, oh saya nggak pernah susah, saya bahagia. Jadi lupa susah seumur hidup di dunia 60-70 tahun hilang. Maka kemudian dia masukkan surga. Udhulul jannata bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masuklah kamu ke dalam surga sebab kesabaranmu dulu di dunia. Fa ni'ma uqbadar. Sebaik-baik rumah ya surga ini. Itu cerita Quran. Maka kita hidup di dunia ini apa yang kita cari? Kadang orang demi egonya itu asal ngomong teplas-teplos, nggak tahu perasaan orang. Maka kita ini harus memikirkan bahwa dunia ini sebentar. 60-70 tahun itu kalau kita pikir-pikir kayak apa ya? Tiba-tiba kayak saya ini sudah umur 40 tahun lebih, 43, 42, masuk 23, 40 ini udah tua ini. Datang ke sini 2007, Masya Allah, ketemu sama Pak Sobari, ketemu sama Pak Waras, nanam terong, nanam cabai di kebun situ. Pak Wawan juga ya, Pak Wawan. Nggak terasa. Ini sekarang tiba-tiba sudah 17-18 tahun. Di Bujang tiba-tiba jadi orang Palembang.
punya anak, punya cucu, cicit, Masya Allah. Ini waktu selalu berputar. Maka kita bukan orang pertama yang ada di dunia ini, tapi telah berlalu masalah. Ini pesannya Sayyidina Ali ini. Orang kalau rindu dengan surga, maka surga itu dikatakan al-jannah mustaqah. Surga itu rindu. Ala arba'ati nafarin, atas 4 golongan manusia. Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang senang membaca Quran. Ya, kalau orang baca Quran tuh dirinduin surga. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Ihya, siapa membaca Quran maka malaikat mencium keningnya. Ini sini ini dikecup oleh malaikat. Dikecup oleh malaikat. Keningnya dikecup. Nah, kita ini hari-hari baca Quran. Qul huwallahu ahad dalam sholat. Ya, Quran juga itu. Masya Allah. Kalau kita ini sholat 5 waktu, maka dicium keningnya oleh malaikat. Karena di dalamnya ada Quran. Masya Allah. Maka kalau kita tidak bisa hatam Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sekali, maka tidak dikasih pahala seperti membaca sepertiga Quran. Kalau baca 2 kali, seperti membaca 2/3 Quran. Kalau baca 3 kali, seperti hatam Quran. Masya Allah. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran seperti rumah hantu. Nah, alhamdulillah kita semua ini ada hafalan Quran. Di antaranya Quran itu surah Al-Fatihah. Kita ada semua surah. Qul huwallahu ahad, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Itu di sisi Allah itu mahal. Disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi, marra Isa ala qabrin wa ra'a malaikatal adab yu'adzibuna mayyitan falamma insarafa min hajatihi marra Isa ala qabrin wa ra'a malaikatar rahmat ma'ahum atbaqun min nur fata'ajjaba Isa fasalla wa da'a fa'awha Allahu ila Isa ya Isa innahu kana 'asiyan mundu mata kana mahbusan fi 'adabi wa qad taraka imra'atan hubla fawaladat waladan wa rabbathu hatta kabira fasallamathu ila al-kuttabi min bani Israil falaqqanahu al-muallimu bismillah istahyaitu ya Isa an u'adziba 'abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Dalam kitab tafsir Ar-Razi diceritakan satu kisah Nabi Isa melewati kuburan di mana penghuni kubur itu disiksa. Ketika Nabi Isa pulang, maka melewati kuburan yang sama, maka kuburan itu dilihat oleh Nabi Isa tidak disiksa lagi. Kuburan itu penghuninya senyum, kuburannya terang, bersinar. Maka Nabi Isa sujud lalu munajat, ya Allah, ngapa kuburan ini kok berubah? Tadi saya lewat ini. Maka Allah bilang, wahai Isa, ini kuburan ini
saya ketika kamu melihat pertama ketika lewat saya siksa, karena dulu dia ketika hidupnya maksiat. Tapi kemudian dia beruntung punya istri sedang hamil, di saat dia wafat istrinya hamil. Lalu kemudian istrinya melahirkan anak, setelah besar diserahkan kepada ulama Bani Israel, lalu diajarin bismillah. Ketika anaknya itu belajar bismillah, aku malu wahai saya nyiksa bapaknya, karena anaknya nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Jadi kalau orang itu, jangankan sampai hatam Quran itu, baru belajar bismillah, belum sampai ar-Rahmanir-Rahim, baru pertamanya bismillah, itu langsung dikubur itu bapaknya dibebaskan dari neraka. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, monyotnya, apa bapaknya buyut apa namanya, monyot kan ya. Itu terbebas semua. Jadi kita ini di dunia ini sholat 5 waktu, i'tikaf, sholat berjamaah, wah, gembira orang-orang di kubur. Termasuk anaknya, kalau istrinya atau suaminya. Maka ngaji-ngaji seperti ini penting, karena ini akan menggugah hati dan kita tahu akan maksud hidup. Jadi ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa maksud hidup? Maksud hidup ini kita dihidupkan, maksudnya apa? Supaya kita ini mencari bekal untuk kehidupan akhirat, yaitu beribadah. Itu maksud hidup. Kemudian keperluan hidup, apa keperluan hidup? Keperluan hidup itu selama hidup memerlukannya, namanya keperluan hidup. Kalau mati sudah tidak memerlukannya. Apa? Ya baju, rumah, kendaraan, uang. Itu keperluan hidup. Selama perlu kita pakai. Kalau sudah nggak perlu, nggak pakai lagi. Maka yang namanya keperluan hidup itu kalau orang itu mati, nggak ada yang dibawa. Karena nggak diperlukan lagi dikubur. Nah ini untuk saya, untuk kita semua ya keperluan hidup, Masya Allah. Tapi aneh memang kalau orang itu nggak pernah ngaji, justru kebalik. Dia sungguh-sungguh demi keperluan hidup, maksud hidup ditinggalkan. Masya Allah, gara-gara cari duit 100.000, 200.000, itu keperluan hidup, sampai meninggalkan maksud hidup. Ibadah sholat ditinggalkan. Masya Allah. Itu kenapa bisa seperti itu? Tadi karena tidak ingat mati. Kalau orang itu tidak ingat mati, nanti diceritain kematian itu takut. Oh jangan cerita-cerita mati, itu agak cepat mati. Ya mati, diceritain, tidak diceritain itu tidak akan datang kecuali sudah ajalnya tiba. Justru kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau orang itu banyak ingat mati, maka akan banyak ibadahnya, akan lembut hatinya, mudah menangis. Kalau orang nggak pernah ingat mati, keras hati itu. Kalau nggak keras hati, dikasih nasihat itu nggak masuk. Nggak masuk, ya masuk, tapi keluar lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka kita ini ngaji-ngaji seperti ini, sehingga disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis itu, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Dudukmu di majelis ilmu, kamu tidak memegang pena, tidak nulis huruf per huruf, dikasih pahala seperti memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Budak itu bukan budak Palembang. Budak itu di zaman Nabi dulu ada budak. Kalau Palembang itu budak Siko. Memerdekakan 1 budak
kayak Bilal. Bilal itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Gimana cara memerdekakannya? Dibeli harganya. Jadi budak itu terjadi perbudakan itu ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kalah, maka yang tertangkap tertawan dijadikan budak. Budak itu bisa dijual belikan, maka di zaman Nabi ada pasar budak.